Oke, selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Kevin Denio Setiawan bersama teman saya ada Mas Abdurrahman dan Mbak Oli. Saya di sini akan mereview dan teman-teman akan mereview tentang Science, Technology, and Innovation Policy Roadmap for the SDGs, a Guide for Design and Implementation. Nah, di sini ada latar belakangnya, ada kebutuhannya. Kebutuhannya itu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDG itu tadi. Untuk dunia, dunia ini membutuhkan pendekatan yang lebih terpadu dan sistematik dalam menyelaraskan kebijakan di bidang sains, teknologi, dan inovasi. Teknologi dan inovasi ini punya peran kunci juga dalam mewujudkan tujuan ini. Tapi seringkali kebijakan sektor-sektor terkait masih berjalan sendiri-sendiri, nggak ada yang berintegrasi gitu ya, yang mengintegrasi. Nah, untuk fokusnya, panduan ini eh, berfokus pada perencanaan kebijakan STI ini sebagai alat strategis yang tujuannya menjembatani kesenjangan dan juga mendorong kerjasama di antara sektor dan tingkat pemerintahan ya. Jadi pengusaha-pengusaha maupun dari ya B2C, B2G itu saling berterkaitan ya dengan ada yang disebut itu policy road mapping. Jadi untuk fokusnya ini lebih tepat untuk memberikan petunjuk kerangka kerja dalam supaya para pembuat kebijakan ini merumuskan strategi yang tepat ya, supaya bisa berintegrasi untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Tuh aja. Boleh di next. Nah, untuk tujuan penelitian ini menyediakan panduan terstruktur bagi para pembuat kebijakan stakeholder ya dalam merancang dan mengimplementasikan peta jalan kebijakan STI. Nah, peta ini diharapkan dapat menyelaraskan inisiatif dari sains, teknologi, dan innovation ini di berbagai tingkat. Dokumen ini juga bermaksud membekali para pemangku kepentingan stakeholder itu tadi dengan metodologi yang dapat digunakan untuk membangun proses kebijakan yang kolaboratif dan inklusif agar tercapai hasil yang optimal. Nah, di objek penelitian ini ada stakeholder dan ada juga sektornya. Nah, stakeholder ini kan tadi para pemangku ke kepentingan ya, yang punya jabatan, tapi nggak juga cuman itu, ada juga pembuat kebijakan tersebut, lembaga pemerintah, institusi akademik, universitas berarti ya, sektor swasta, pada para wira swasta, dan yang lain yang ikut membangun agenda ini yang untuk berkelanjutan. Nah, untuk dari sektor, dokumen ini menargetkan sektor-sektor yang membutuhkan integrasi SDG dalam kebijakan STI mereka. Sasaran dari panduan ini juga mencakup pihak-pihak yang bergerak di bidang lingkungan, sosial, ekonomi, yang dapat memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan sistematik melalui inovasi. Nah, ini ada permasalahan penelitian yang dilanjutkan oleh Mbak Oli. Baik, terima kasih untuk permasalahan penelitian yang dibahas di dalam jurnal ini. Yang pertama, bagaimana kebijakan STI dapat secara efektif diselaraskan dengan target SDG. Pertanyaan kedua, yaitu kerangka kerja apa yang sesuai untuk menciptakan peta jalan kebijakan STI yang dapat ditindaklanjuti dan koheren. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana melibatkan pemangku kepentingan yang beragam untuk memastikan proses peta jalan yang kolaboratif dan inklusif. Serta pertanyaan keempat adalah, apa saja langkah praktis yang diperlukan untuk monitor, mengevaluasi, dan menyesuaikan kebijakan menuju tujuan berkelanjutan. Metode penelitiannya ada 6 langkah. Yang pertama,
penentuan cakupan dan ambisi. Langkah awal dalam pembuatan peta jalan kebijakan STI adalah menetapkan cakupan dan ambisi kebijakan yang akan disusun. Proses ini diawali dengan mengidentifikasi tantangan utama yang relevan dalam konteks nasional atau regional, dan bagaimana tantangan tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan SDG. Dengan mengarahkan kebijakan STI pada target SDG, langkah ini berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan dirancang mampu menghadapi masalah-masalah kritis dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, di tahap ini juga diupayakan untuk melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan yang relevan dan memastikan dukungan yang dibutuhkan untuk proses berikutnya. Kemudian dilanjutkan dengan analisis baseline. Setelah cakupan dan ambisi ditetapkan, dilakukan analisis baseline untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada tahap ini, data dan bukti dikumpulkan untuk menilai tantangan dan peluang yang ada, termasuk inovasi yang relevan serta kendala yang mungkin dihadapi. Analisis baseline ini akan memberikan fondasi yang kokoh untuk langkah selanjutnya, karena membantu memastikan bahwa visi dan tujuan kebijakan yang dikembangkan nantinya akan didasarkan pada kondisi nyata yang terukur. Langkah ketiga yaitu visi dan penetapan tujuan. Berdasarkan dari hasil analisis baseline tadi, tahap ini bertujuan untuk mengembangkan visi yang sudah disepakati bersama, merancang tujuan jangka panjang, dan juga menetapkan target-target yang spesifik. Dan penetapan tujuan ini dilakukan secara partisipatif bersama stakeholder sehingga menciptakan sense of ownership atau rasa kepemilikan bersama terhadap visi dan target kebijakan. Selain itu juga ditetapkan garis waktu atau timeline untuk memantau dan mengukur kemajuan kebijakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Tahap keempat itu jalur inovasi. Di tahap ini, berbagai jalur inovasi yang berpotensi memberikan dampak positif diidentifikasi dan juga diprioritaskan. Jalur inovasi ini bisa mencakup berbagai pendekatan teknologi maupun sosial yang diperlukan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan. Prioritasnya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber daya, kapasitas, dan waktu implementasi, sehingga dapat menentukan jalur inovasi mana yang akan mendukung pencapaian target dengan cara yang paling efektif dan efisien. Tahap ini memastikan bahwa kebijakan STI tidak hanya berfokus pada inovasi teknis, tetapi juga memperhatikan pendekatan sistemik untuk perubahan yang berkelanjutan. Langkah kelima adalah perencanaan aksi. Dengan jalur inovasi yang sudah diprioritaskan, maka selanjutnya dilakukan perumusan rencana aksi kebijakan yang komprehensif. Ini mencakup penetapan tanggung jawab pada setiap pemangku kepentingan, pembagian tugas, serta penentuan pencapaian atau milestone untuk mempermudah pemantauan. Setiap langkah dalam perencanaan aksi ini dirancang dengan mempertimbangkan kapabilitas dan juga kontribusi dari berbagai pihak terkait, baik dari sektor publik maupun swasta. Rencana aksi ini juga berfungsi sebagai panduan operasional untuk memastikan bahwa jalur inovasi yang dipilih dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Kemudian, metode yang terakhir itu implementasi pembelajaran kebijakan. Tahap akhir ini menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan. Di tahap ini, mekanisme monitoring dan evaluasi dirancang untuk memantau pelaksanaan rencana aksi, serta mengidentifikasi hambatan atau peluang perbaikan. Proses pembelajaran yang berkesinambungan ini memungkinkan kebijakan untuk disesuaikan dan ditingkatkan seiring dengan berjalannya waktu, sehingga peta jalan STI ini dapat mencapai hasil yang diharapkan dan tetap relevan dalam menghadapi perubahan dinamika serta tantangan baru yang mungkin muncul. Hasil dari penelitiannya. Penelitian ini itu menyoroti pentingnya peta jalan kebijakan STI itu sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Peta jalan ini dirancang untuk mengkoordinasikan berbagai upaya melalui perencanaan sistematis dan melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan mengidentifikasi dan menetapkan jalur inovasi yang jelas, peta jalan ini membantu memastikan bahwa setiap langkah dalam pengembangan
dan implementasi STI dapat diarahkan untuk mendukung tujuan SDG yang lebih luas. Proses ini tidak hanya mendorong kolaborasi antar stakeholder, tapi juga memungkinkan distribusi tanggung jawab yang jelas, sehingga keterlibatan pihak-pihak terkait ini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencapai target pembangunan. Peta jalan ini juga menekankan pentingnya kerangka kerja yang fleksibel, yang dapat diadaptasi di berbagai tingkatan, bisa dari sektoral, nasional, maupun internasional. Dengan fleksibilitas ini, jadi tidak hanya berfokus pada teknologi atau inovasi tertentu, tapi juga mencakup berbagai aspek konteks yang mempengaruhi keberhasilannya. Misalnya, di tingkat sektoral, peta jalan dapat disesuaikan dengan mendukung inovasi di sektor energi, kesehatan, atau pendidikan. Sehingga sementara di tingkat nasional atau internasional, peta jalan ini akan memungkinkan harmonisasi kebijakan lintas negara. Dan dengan fleksibilitas ini akan memungkinkan peta jalan ini tetap relevan dan efektif walaupun dihadapkan pada kondisi yang beragam. Nah, dokumen ini juga menyoroti bahwa dalam merancang kebijakan STI, dimensi tata kelola dan sosial juga harus menjadi bagian yang integral dari proses perencanaan. Dengan menyertakan aspek-aspek tata kelola yang efektif, kebijakan STI ini tidak hanya didasarkan pada inovasi teknologi, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial, budaya, dan juga kebutuhan masyarakat. Sehingga pendekatan ini akan memungkinkan kebijakan yang dihasilkan itu lebih inklusif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, dengan governance atau tata kelola yang baik, proses evaluasi dan pemantauan kebijakan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memungkinkan perbaikan dan penyesuaian seiring dengan berjalannya waktu. Peta jalan ini juga menawarkan panduan yang komprehensif bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kerangka kerja yang mendukung pemantauan kemajuan dan adaptasi terhadap tantangan yang ada di lapangan. Melalui sistem pemantauan yang dirancang dengan baik, kebijakan ini dapat terus dievaluasi sehingga tetap selaras dengan tujuan SDG yang dinamis. Nah, dengan demikian, dokumen ini diharapkan menjadi alat yang efektif dalam merancang dan menerapkan kebijakan STI yang adaptif, responsif, dan partisipatif. Panduan ini juga memfasilitasi para pembuat kebijakan untuk berkolaborasi dalam mendukung inisiatif keberlanjutan yang selaras dengan SDG, sehingga memungkinkan sinergi kebijakan di berbagai sektor untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait dengan hasil diskusi dari dokumen ini akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya terkait pembahasan. Pembahasan di sini kita akan membahas tentang peran dari strategis kebijakan STI ini dalam merancang sebuah roadmap SDGs ya. Sehingga kebijakan yang difokuskan pada STI ini itu ketika diintegrasikan dengan SDGs itu dapat menjadi pendorong inovasi yang relevan dan signifikan dalam konteks sosial ekonomi. Seperti yang disebutkan bahwa tadi, banyak peran-peran atau banyak bidang-bidang yang dapat diterapkan melalui roadmap STI ini kepada SDGs. Dan kemudian perencanaan kebijakan itu sendiri itu membutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder maupun sektor seperti yang dijelaskan oleh Mas Kevin sebelumnya. Panduan menawarkan kerangka kerja untuk mengembangkan sebuah proses kebijakan yang inklusif dan partisipatif, di mana berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder dapat terlibat dan menyelaraskan kepentingan mereka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian untuk diskusi, kami mendiskusikan beberapa aspek terkait artikel atau karya ilmiah yang kami review ini. Untuk poin pertama ada pada novelty atau pembaruan dari penelitian ini. Pembaruan dari penelitian ini mencakup pendekatan baru dalam perencanaan kebijakan, terutama pada SDGs, terkait inisiatif yang hubungannya dengan STI atau dengan sains, teknologi, dan inovasi.
di berbagai tingkat pemerintahan. Seperti yang dijelaskan tadi, dari mulai domestik atau dimulai dari tingkat regional, kemudian nasional, dan internasional. Kemudian setelah novelty, poin berikutnya yaitu kelebihan. Kelebihan dari penelitian ini yaitu komprehensif, di mana penelitian ini mencakup setiap langkah dalam proses perencanaan kebijakan dan menawarkan kerangka kerja yang dinilai cukup fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan tantangan serta konteks tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Dan kekurangannya pada poin berikutnya, yaitu kekurangan dari penelitian ini, yaitu implementasi panduan ini terhitung cukup sulit. Mengapa? Karena prosesnya yang sedikit lebih rumit di beberapa wilayah yang memiliki kapasitas kelembagaan terbatas atau struktur pemerintah yang belum kuat, perlu adaptivitas atau perlu adaptasi lebih yang lebih signifikan untuk memenuhi kebutuhan dari konteks lokal. Kemudian poin selanjutnya adalah implementasi. Untuk implementasi penelitian ini relevan bagi institusi yang bekerja dalam kebijakan yang sudah berkelanjutan, di mana mengintegrasikan tujuan SDGs ini dengan inisiatif STI, Sains, Teknologi, dan Inovasi di tingkat nasional dan regional ataupun internasional. Dapat juga diterapkan di berbagai sektor dengan mengintegrasikan kebijakan pada setiap sektor. Kemudian diskusi yang terakhir adalah saran dan rekomendasi dari kami, yaitu dapat memasukkan studi kasus yang lebih detail untuk contoh dalam implementasinya, sehingga implementasi roadmap kebijakan STI pada SDGs ini dapat dijelaskan sesuai dengan konteksnya. Perlu juga adanya panduan tambahan tentang manajemen sumber daya yang digunakan untuk implementasi kebijakan atau implementasi roadmap STI ini dalam penerapannya di SDGs. Sehingga lebih jelas nantinya bagaimana strategi pengembangan dari kapasitas SDM tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini atau dari karya tulis yang kami review adalah satu, panduan peta jalan kebijakan STI untuk SDGs, yaitu panduan ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dan inovatif untuk membantu membuat kebijakan dalam merancang dan menerapkan peta jalan atau roadmap kebijakan STI yang terintegrasi dengan tujuan SDGs itu sendiri. Dengan pendekatan policy road mapping, dokumen ini berfokus pada penyelarasan kebijakan lintas sektor dan tingkat pemerintahan atau stakeholder yang memungkinkan kebijakan STI menjadi lebih responsif dan inklusif dalam menghadapi tantangan global menuju pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian kesimpulannya adalah implementasi dari panduan ini memerlukan adaptasi yang signifikan. Namun, panduan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat koherensi kebijakan STI dengan mempromosikan kolaborasi lintas sektor dan stakeholder dan integrasi kebijakan lainnya. Demikian dari kelompok kami dalam menjelaskan mengenai karya ilmiah, yaitu Sains, Teknologi, dan Inovasi Polisi Roadmaps for the SDGs, Guide for Design and Implementation. Sekian dan terima kasih.